Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fuad Harul Umam dengan NIM 1022000024. Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, adapun maksud tujuan pembuatan video ini yaitu untuk melaksanakan tugas dari Bapak Z. Haryanto, SHMH. Baik, adapun pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan tujuan dan berikan alasan saudara memilih program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi sebagai lembaga untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan tinggi. Baik, adapun jawaban saya yaitu tentunya ingin menambah wawasan, memperoleh pemahaman mengenai hukum pidana Islam, ingin lebih tahu mendalam lagi apa itu hukum, menegakkan keadilan di Indonesia, memberikan perlindungan hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagi mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, mempelajari hukum perdata memiliki arti penting dan kegunaan. Jelaskan dengan cara menguraikan. Baik, hukum perdata menangani masalah-masalah yang lebih bersifat privat, seperti hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Tujuan hukum perdata adalah untuk menyelesaikan konflik antar individu berdasarkan hukum yang berjalan, yang bertujuan pada satu titik, yaitu perdamaian. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan tentang definisi hukum perdata menurut pendapat satu orang ahli dan ceritakan tentang sejarah hukum perdata yang saudara ketahui. Baik, pengertian hukum perdata menurut Profesor Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antar orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan dalam pergaulan masyarakat. Adapun sejarahnya, hukum perdata pertama kali dibawa oleh Belanda ke Indonesia, diterapkan di Indonesia pada saat Belanda sedang menjajah Indonesia. Kemudian hukum tersebut dikenal dengan KUH Perdata. KUH Perdata diharapkan dapat sesuai dengan hukum di Indonesia. Kemudian Belanda membentuk panitia Mahkamah Agung. Mahkamah Agung diangkatlah Mr. C.C. Hageman sebagai ketua MA pada masa Hindia Belanda. Dia diberi tugas untuk mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Kemudian Mr. C.C. Hageman dianggap tidak berhasil, sehingga tahun 1836 kemudian ia dipulangkan kembali ke Belanda. Setelah itu, penduduknya sebagai ketua MA digantikan oleh Mr. J.J. Scholten van Oud Harlem. Hukum perdata terus berlangsung dan berkembang setelah berganti kepanitiaan. Akhirnya KUH Perdata Belanda dicontoh KUH Perdata Indonesia. Selanjutnya, KUH Perdata tersebut diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Statutes nomor 23 Lembaran Negara nomor 23 dan mulai diberlakukan Januari 1948. Baik, adapun pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan arti penting kontrak perkuliahan yang disepakati antar mahasiswa dan dosen pengampu sebelum pelaksanaan perkuliahan di setiap semester, dan apakah kontrak perkuliahan tersebut merupakan termasuk bagian dari hukum perdata. Baik, adapun jawaban saya yaitu kontrak perkuliahan ialah rancangan perkuliahan yang disepakati bersama antar dosen dan mahasiswa. Kontrak perkuliahan disusun oleh dosen yang lebih memahami apa yang diperlukan oleh mahasiswa.
dalam mata kuliah tersebut, yaitu yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan kurikulum program studi yang diikuti mahasiswa. Kontrak kuliah merupakan kesepakatan antar dosen dan mahasiswa mengenai berbagai aspek perkuliahan, termasuk di dalamnya mengenai bentuk dan isi program belajar. Fungsi kontrak perkuliahan adalah menjelaskan peranan dan tanggung jawab dan dosen dalam rangka meningkatkan efisiensi belajar. Apakah kontrak perkuliahan bagian dari hukum perdata? Ya, benar. Kontrak perkuliahan adalah bagian dari hukum perdata karena di situ masalahnya antar individu. Perjanjian atau kontrak itu adalah satu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada satu orang pihak lain, atau di mana orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Itu adalah bagian dari hukum perdata, telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mungkin cukup sampai di sini saja. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.